wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Shadaqallahul adzim. Wahai saudaraku yang seiman, dan semoga senantiasa diberikan keberkahan, rahmat, senantiasa dilindungi oleh rahmat, oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, serta bulan yang dimana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wahai saudaraku sekalian, yang kedua, tidak lupa mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, sehingga sampai detik ini kita dapat menikmati indahnya Islam, begitu mulianya Islam, dan dengan Islamlah derajat kita sebagai manusia terangkat, baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di sisi atau di mata manusia. Wahai saudaraku sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini, pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, biasanya kebanyakan manusia, kebanyakan umat Islam khususnya, sedang mengalami yang namanya masa transisi. Masa transisi dari yang awalnya sedang berapi-api di dalam jiwa mereka, bersemangat ibadah, bersemangat bersedekah, bersemangat tilawah membaca Al-Quran. Namun di 10 hari kedua inilah masa transisi sebagai pembuktian apakah semangat tersebut masih ada atau justru telah redup. Wahai saudaraku, justru di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, mal-mal, pusat perbelanjaan, pusat pertokoan justru ramai oleh kaum muslimin. Dan yang menjadi tiba bagi diri kita adalah justru masjid-masjid, musola sudah sepi dari jamaahnya. Terutama juga di negeri kita tercinta Indonesia. Hal itu merupakan sebuah rahasia umum, ya, sebuah rahasia umum. Sudah tidak aneh lagi bahwasanya di 10 hari kedua di bulan Ramadan inilah kebanyakan masjid dan musola-musola sudah mulai sepi dari jamaahnya. Padahal jika kaum muslimin mau melihat lebih dalam tentang keberkahan, keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam 10 hari kedua di bulan Ramadan ini, sangat-sangatlah banyak, sangat-sangatlah rugi ketika umat muslim, seorang muslim tidak malah meningkatkan ibadahnya di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya adalah rahmat,
pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah ikum minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Wahai saudaraku, walaupun beberapa ulama mendoifkan hadis ini, namun setidaknya mari kita bersama-sama untuk melihat dari sisi fadailul amal, keutamaan yang terkandung di dalam hadis tersebut, keutamaan amal yang terkandung di dalam hadis tersebut, sebagai sarana motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah, bahwasanya rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah itu sangat luas dan tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Wahai saudaraku sekalian, setidaknya ada 3 keutamaan. Ada 3 keutamaan atau fadilah yang dapat kita pahami bersama pada 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah terbukanya pintu ampunan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi melalui hadis tersebut, bahwasanya di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan adalah terbukanya pintu ampunan, terbukanya lebar pintu-pintu surga, dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus sadar diri bahwasanya kita manusia merupakan makhluk yang tidak pernah lepas dari yang namanya dosa maupun salah. Oleh karena itu, mumpung di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak untuk berdoa. Marilah kita berbanyak untuk beribadah supaya dosa dan maksiat yang kita WhatsApp message dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, kemudian keutamaan yang kedua, yaitu adalah bukti keistiqomahan seorang hamba. Jadi pada 10 hari kedua di bulan Ramadan ini merupakan pembuktian apakah hamba tersebut, apakah muslim tersebut istiqomah dalam menjalankan rangkaian ibadah puasa ini, atau justru dia malah menurun ibadahnya. Istiqomah secara singkatnya dapat diartikan sebagai kita tetap berpegang teguh, kita tetap melaksanakan di saat orang lain sudah menyerah. Kita tetap bertahan di saat orang lain sudah menyerah. Wahai saudaraku, bahwasanya rangkaian ibadah puasa ini harus senantiasa kita jaga. Bukan hanya ibadah puasa saja, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi segala bentuk ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, harus senantiasa dilandasi dengan rasa keistiqomahan. Baik itu ibadah yang sifatnya vertikal, dari yang langsung hubungannya dengan Allah, maupun ibadah yang sifatnya horizontal, yang ada kaitannya nanti dengan manusia. Itu harus selalu dilandasi dengan rasa keistiqomahan. Supaya apa? Supaya ibadah yang telah kita lakukan dapat membekas, ya, dapat membekas di dalam diri kita, kemudian dapat dimanifestasikan dalam bentuk karakter kita, dalam bentuk sikap kita, dalam bentuk perilaku kita, baik itu sesama manusia maupun langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga atau keutamaan yang terakhir, yaitu waktu yang tepat untuk bertobat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku seiman dimanapun berada, kita menyadari sebagaimana yang telah saya sampaikan, manusia adalah tempat salah dan lupa. Maka saat inilah, detik inilah waktu paling tepat. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini, momen bulan Ramadan ini. Perbanyaklah kita beribadah,
perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Maka mohon ampunlah, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, bersegeralah mengganti amalan perbuatan dosamu dengan amalan kebaikan, karena sesungguhnya amalan kebaikan akan menghapus perbuatan dosamu. Kurang lebih seperti itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya momen bulan Ramadan ini merupakan momen paling tepat supaya kita bertobat, supaya kita memperbaiki diri kita. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwasanya istighfar bukan sekedar pengampunan dosa, melainkan ketika itu Allah Azza wa Jalla menutup setiap dosa-dosa kita dengan amalan kebaikan kita, sehingga nampak indahlah diri kita di mata manusia. Subhanallah, sebegitu indah, sebegitu menakjubkannya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sampai kita dapat nampak indah, ya, sampai kita ditutupi dosa-dosa kita supaya kita nampak indah di hadapan manusia. Maka dari itu patutlah kita merenungkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang telah engkau dustakan. Semoga dengan ceramah singkat ini dapat menjadi perhatian, peringatan bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.